بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di mana hingga saat ini kita masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat yang tidak Allah berikan kepada seluruh manusia, nikmat Islam, kemudahan untuk menjalankan syariat Islam, menjalankan amalan-amalan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, terutama salat. Tidak ada yang lebih nikmat dari amalannya daripada kemudahan untuk selalu bisa menjalankan ibadah salat. Karena amal yang paling nikmat di dunia ini adalah salat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sebetulnya saya tidak betah hidup di dunia. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya mau tetap hidup di dunia dan menikmatinya. Yang pertama, karena selama saya hidup di dunia, saya bisa belajar agama, menuntut ilmu agama. Yang kedua, selama saya hidup di dunia, saya bisa menikmati kelezatan membaca Al-Quran. Yang ketiga, selama saya hidup di dunia, saya bisa menikmati kelezatan sholat, kenikmatan sholat. Dan yang keempat, saya betah berada di dunia karena saya bisa menikmati untayan-untayan kata-kata yang indah dari orang-orang yang soleh, yang dekat dengan saya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menjaga kita sehingga kita bisa mengerjakan salat 5 waktu. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada saat ini adalah tentang salat sunnah. Kita telah selesai membahas tentang salat fardu, maka kita akan membahas lebih mendalam tentang salat sunnah. Karena salah satu upaya untuk menjaga salat yang merupakan bekal terbaik kematian dan akhirat kita adalah salat. Bekal terbaik kematian dan akhirat kita adalah salat. Nah, cara untuk menjaga salat adalah diantaranya adalah menyempurnakan salat fardu yang banyak kekurangan dan kelalaiannya dengan mengerjakan salat-salat sunnah, terutama salat sunnah yang muakkadah. Pertama kita bahas tentang hal-hal terkait dengan salat fardu atau salat sunnah. Salat sunnah itu ada beberapa macam. Ada salat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah, seperti salat sunnah tarawih, salat sunnah istisqa. Yang kedua, ada salat sunnah yang dikerjakan tidak secara berjamaah. Lebih afdal, bahkan tidak dianjurkan dikerjakan secara berjamaah. Salat sunnah istikharah, salat sunnah tahajud, justru lebih afdal tahajud tidak dilakukan secara berjamaah. Karena hampir seluruh salat tahajud Nabi alaihissalam dikerjakan secara tidak berjamaah, artinya dikerjakan sendiri. Yang ketiga, salat sunnah yang mengiringi salat fardu namanya salat rawatib. Salat sunnah rawatib ada 2. Ada salat sunnah rawatib muakkadah, maknanya yang dirutinkan. Ada salat sunnah rawatib yang tidak perlu dirutinkan, tidak patut untuk dirutinkan, dikerjakan sesekali saja. Salat sunnah rawatib yang muakkadah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 10 rakaat dan ada yang mengatakan 12 rakaat. Yang mengatakan 10 rakaat yaitu
Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, saya hafal betul salat rawatib Rasulullah SAW yaitu 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Namun ada hadis Aisyah, kemudian juga ada hadis Ummu Habibah dan hadis sahabat yang lain yang menyebutkan 12. Di mana hadis yang menyebutkan 12 rakaat adalah hadis Ummu Habibah. Di sana beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga 12 rakaat setiap harinya, maka Allah akan siapkan baginya surga, istana di surga. Hadis Aisyah mengatakan, barang siapa yang menjaga setiap harinya 12 rakaat sunnah, maka Allah akan haramkan baginya api neraka. Lalu para ulama membahas bahwa 12 ini yang lebih kuat, karena dalilnya lebih banyak. Apalagi utamanya tidak main-main. Dijamin surga, bukan cuma surga, disiapkan istana di surga, kemudian diharamkan baginya api neraka. Lalu permasalahannya adalah, kalau 12 rakaat, 2 rakaatnya itu yang mana? Apakah 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya? Tidak. Ternyata dimaksud dengan 2 rakaat tambahan, ya, selain 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, yaitu ditambah qobliyah duhur 4 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada sholat sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Tidak pernah Nabi tinggalkan, ya, sesibuk apapun. 2 sholat sunnah rawatib, yaitu 2 sholat sunnah rawatib apa? Qobliyah subuh dan qobliyah duhur. 2 sholat yang tidak pernah Nabi tinggalkan selama beliau mukim. Qobliyah subuh, apalagi qobliyah subuh, safar pun beliau tidak pernah tinggalkan. Safar tidak pernah beliau tinggalkan. Karena Nabi alaihissalam mengatakan, orang terkaya adalah orang yang mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi orang kaya bukan orang yang punya rumah ratusan miliar, tapi orang kaya yang selalu menjaga, karena dia punya kekayaan, ya, khazanah pahala lebih baik daripada dunia beserta isinya. 2 rakaat qobliyah subuh. Dan 4 rakaat duhur juga tidak pernah Nabi tinggalkan selama beliau tidak safar. Artinya ketika beliau mengalami sakit ringan, tetap beliau jaga qobliyah duhur. Qobliyah duhur. Ya. Kemudian salat sunnah yang memiliki ketentuan waktu, ada waktunya dia. Bukan mutlak seperti witir. Dari ba'da isya sampai subuh. Jadi sebelum masuk subuh kita masih bisa mengerjakan isya. Sebelum waktu isya, ya, masuk, berakhir waktu isya, atau maksudnya sebelum masuk waktu isya, setelah selesai salat fardu, kita sebelum selesai salat isya, salat fardu isya, kita tidak boleh mengerjakan witir. Witir boleh dikerjakan ba'da isya. Setelah mengerjakan ba'da isya, boleh witir. Dan tidak syarat witir harus tidur dulu. Hadis yang menyebutkan bagaimana Abu Bakar memuji, bagaimana Rasulullah memuji Abu Bakar, bagaimana Rasulullah SAW memuji Umar. Di mana Abu Bakar punya kebiasaan, ya, beliau itu selalu witir setelah tidur. Kalau Umar, beliau punya kebiasaan witir sebelum tidur. Lalu Nabi alaihissalam mengatakan kepada Umar, kebiasaanmu baik. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, adapun kebiasaanmu witir setelah tidur, itu lebih baik. Jadi witir yang didahului oleh tidur itu lebih afdal. Tapi jangan ada pemahaman kalau witir itu harus tidur dulu, gak ada. Dan jangan dipahami bahwa witir itu penutup salat.
Kalau sudah witir tidak boleh ada salat lagi. Terbantah oleh hadis Aisyah. Di mana Rasulullah SAW kata Aisyah pernah mengerjakan 2 rakaat setelah beliau mengerjakan witir. Apa itu 2 rakaat tahajud? Makna adalah witir. Witir itu yang sebenarnya adalah akhir. Jadi witir itu sebaiknya lebih afdal dikerjakan mendekati subuh. Itu waktu terbaik witir. Berdasarkan sabda Nabi alaihissalam, ij'alu akhir salatikum al-witr. Jadikan salat terakhirmu, artinya kerjakan salat witir di paling akhir dari waktu malam, yaitu mendekati subuh. Ada salat witir atau ada salat sunnah karena sebab tertentu, namanya salawat dzatul asbab, salat yang punya sebab. Ada sebab, ada salat. Contoh sunnah wudu. Nggak bisa kita salat sunnah wudu kalau tidak wudu. Contoh misalnya masjid. Nggak bisa kita salat tahiyatul masjid kalau kita tidak berada di masjid atau musola. Dan itu pun ketika akan duduk. Kalau kita berada di masjid tidak duduk, nggak perlu salat tahiyatul masjid. Yang ketiga salat jenazah. Kalau tidak ada jenazah tidak perlu salat. Makanya saya dalam buku ini, dalam buku saya Panduan Salat Sunnah, saya jelaskan pada asalnya salat jenazah gaib itu tidak ada. Karena ada jenazah, ada salat. Jadi kalau tidak ada jenazah, sebetulnya doa, cukup didoakan. Rabbighfirlahu warhamhu, bukan salat gaib. Ingat, asalnya salat jenazah, salat yang punya sebab. Oleh karena adanya jenazah, maka adanya salat. Makanya hukum salat jenazah fardu kifayah. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka yang lain gugur. Lalu bolehkah ada salat gaib? Kalau tidak ada jenazah, sebetulnya tidak ada salat. Itu mendudukan perkara salat jenazah seperti itu. Ada jenazah, ada salat. Tidak ada jenazah, tidak perlu salat. Yang ada doa. Semoga Allah ampuni dosanya, semoga Allah rahmati, semoga Allah lindungi dari adab kubur. Taib, salat gaib dari mana nih asalnya? Ada, muncul hadis tentang Raja Najasyi. Di mana Raja Najasyi? Lihat kronologis munculnya salat gaib. Kita harus paham sebab, namanya sebab urut. Kalau ayat sebab nuzul. Jadi Raja Najasyi itu wafat. Dia menyembunyikan sampai wafatnya keislaman dia. Sehingga rakyatnya, sampai menteri-menterinya, nggak tahu kalau dia sudah masuk Islam. Jadi dia wafat muslim, karena rakyatnya, seluruh keluarga, seluruh kerajaan, staf-stafnya, menterinya semua, mereka memahami rajanya itu matinya Kristen. Nah hanya Rasul yang tahu dia muslim dan nggak ada yang nyolatin. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar Raja Najasyi wafat, beliau mengajak, karena di sana di Afrika, di Ethiopia tidak ada yang nyolatin dia, tidak ada yang nyolatin loh. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, telah wafat Raja Najasyi, ayo kita solati beliau karena di sana belum ada yang nyolati. Berarti kalau jenazah sudah disolati, tidak perlu disolatkan lagi. Yang solat mendoakan di depannya jenazah. Rabbighfirlahu. Karena inti solat jenazah itu apa sih? Doa. Makanya nggak ada ruku, nggak ada sujud. Kenapa ada salat gaib? Karena inti daripada salat jenazah itu doa. Makanya pertama baca Al-Fatihah. Yang kedua membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga doa. Yang keempat doa lagi. Jadi dua setelah rakaat kedua, takbir yang kedua, ketiga dan keempat itu isinya doa, 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 doa. Bukan yang lain. Dan itu pun tidak diperhatikan yang namanya beberapa sop. Ya, sopnya hanya dibikin dua sop saja. Cukup 2 sop, dirapat-rapatkan saja. Gak perlu banyak-banyak sop, dirapatkan saja. Jadi inti daripada salat jenazah itu adalah doa. Dan kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian, ada yang nyolatin, maka yang lain, jangankan yang di tempat yang jauh, yang berbeda dengan keberadaan si jenazah ini, di luar kota, di luar negeri misalnya. Yang ada di situ saja, misalnya sudah disolati oleh sebagian, yang lain nggak perlu lagi sholat. Logikanya di mana gitu lah. Idza addal ba'asata 'anil baqin. Jenazah misalnya di komplek kita udah disolatin,
Kita perlu nyolatin atau enggak? Enggak perlu. Kalau mau sholat sunnah, karena kita ada di situ. Lah kalau di luar kota, ya di luar negeri, bagaimana? Kalaupun ada sholat, dibatasi oleh hadis Nabi alaihissalam. Itu pun bukan di luar, di tempat yang jauh jaraknya jadi dari si jenazah. Kalaupun kita mau nyolatin, karena di saat itu misalnya kita masih di luar negeri, di luar kota, orang tua kita wafat misalnya. Kita mau nyolatin, kita nggak bisa. Jangan salat gaib. Diberi waktu oleh Nabi yang mulia alaihissalam sebulan, 30 hari. Jadi setelah kita sampai di kota, tempat orang tua kita, langsung menuju makam. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Langsung menuju makam, salat di makam. Allahu Akbar. Menghadap kiblat. Allahu Akbar. Itu pun sendiri kita kerjakan. Tapi ini tidak, jenazah nggak ada. Yuk kita salati. Ada jenazah, dia tetangga, supir kita. Lah kita nggak kenal. Yang kedua, salat jenazah, salat gaib jenazah dilakukan ketika dia tidak disolati oleh siapapun di tempat dia meninggal. Yang kedua, nggak semua orang bisa disolati salat gaib. Taib Raja Najasyi, kenapa Nabi salati salat gaib? Dia bukan orang biasa. Beliau itu seorang raja yang sangat adil. 2 kali sahabat hijrah di Mekah mereka dizolimi, dipaksa untuk kembali kufur, disiksa, dianiaya, mengalami pressing yang luar biasa untuk kembali menjadi musyrik. Tidak ada yang bisa beribadah di kota Mekah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak bisa nolong. Pergilah ke Ethiopia. Di sana ada raja yang sangat adil. Walaupun beda agama, aman kalian. Sampai anak, perempuan, laki-laki hijrah, bayangkan ribuan kilo. Demi mendapatkan keamanan supaya bisa beribadah kepada Allah. Di negeri mayoritas Kristen, mereka bisa beribadah dan bertauhid kepada Allah. Belum juga setelah hijrah yang pertama, aman, bisa beribadah. Rasul memerintahkan lagi, silakan hijrah lagi, supaya kalian bisa beribadah di sana. Peranannya besar. Dia mengamankan kaum muslimin yang hijrah di negerinya. Jangan ada yang mengganggu mereka beribadah. Lah berarti, layak beliau disolati gaib. Pertama, tidak ada yang nyolatin. Yang kedua, beliau punya jasa besar. Lah kalau ada orang meninggal, gak punya jasa, masa disolati gaib? Tidak ada kesan salat gaib kalau gitu. Pahami salat jenazah dengan baik. Jadi kalau ada himbauan salat gaib, kita tidak kenal, tidak perlu salat jenazah. Secara gaib. Doakan saja. Kalau dia laki-laki, Allahumma firlah warhamu. Lalu kita menjalankan aktivitas kita. Kalau dia perempuan, Allahumma firlah warhamha wa'afiyah wa'fu anha wasi' nuzulha wa karimah. Begitu. Begitulah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ada salat sunnah yang bukan karena sebab tertentu, yaitu namanya sholat sunnah mutlak. Apa yang sholat sunnah mutlak? Sholat yang tidak terkait dengan waktu dan tidak memiliki sebab. Tidak memiliki sebab. Kapan saja dia. Misalnya setelah Ba'diyah Isya. Kita mau sholat sunnah. Oh, belum bisa sholat tahajud, berarti tahajud. Berarti tahajud. Contoh misalnya Ba'da Zuhur. Kita selesai sholat Ba'diyah. Mau sholat lagi, sholat apa? Gak ada sholat Ba'diyah kecuali 2 rakaat. Ada lagi 2 rakaat tapi yang sifatnya tidak muakkadah. Tapi kita mau sholat lagi 10 rakaat setelah sholat zuhur, boleh, namanya sunnah mutlak. Tapi kalau namanya mutlak, tidak boleh dirutinkan. Tidak boleh dirutinkan. Siapa yang merutinkan sholat sunnah mutlak menyelisih tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian sholat sunnah rawatib tapi tidak muakkadah. Apa maknanya tidak muakkadah? Boleh dikerjakan sekali-kali, namun tidak sering dikerjakan. Contoh, sholat sunnah rawatib tidak muakkadah, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah zuhur yang kedua. Karena ba'diyah zuhur itu ada 4 rakaat. Yang satu muakkadah, yang berikutnya tidak muakkadah. Jadi kalau setelah sholat zuhur mengerjakan 2 rakaat, itu muakkadah. Tapi sekali-kali 4 rakaat, itu boleh.
Kemudian qobliyah asar. Ustaz, qobliyah asar itu ada nggak sunnah rawatibnya? Ada, tapi bukan muakkadah. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asr. Semoga Allah merahmati orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Berarti ada qobliyahnya? Iya, tapi tidak muakkadah. Kenapa tidak muakkadah? Dari mana para ulama memahami bahwa salat qobliyah asar tidak muakkadah? Karena Nabi tidak pernah mengerjakan. Itu dasar mereka. Kalau seandainya muakkadah, pasti Rasul merutinkannya. Nabi yang bersabda, semoga Allah merahmati orang yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar. Beliau yang mengatakan keutamaan qobliyah asar. Tapi beliau tidak pernah merutinkannya. Padahal orang yang paling rajin beribadah mengerjakan salat Rasulullah SAW. Berarti qobliyah asar, baik 2 rakaat, 4 rakaat, bukan muakkadah. Baik, qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib bukan muakkadah. Nabi yang bersabda, sallu qobliyah maghrib. Sallu qobliyah maghrib. Sallu qobliyah maghrib liman sya. Salatlah sebelum maghrib. Salat sunnahlah sebelum maghrib. Salat sunnah sebelum maghrib bagi yang mau mengerjakannya. Dan Nabi tidak pernah merutinkan qobliyah maghrib. Dan Nabi yang mulia alaihissalam, ingat para jamaah, tidak pernah merutinkan qobliyah maghrib. Fa inna khairul hadi hadi Rasulillah. Sebaik-baiknya petunjuk Rasul. Kalau qobliyah maghrib itu baik untuk dirutinkan, tentu Nabi yang pertama merutinkannya. Tapi Nabi tidak pernah merutinkan, bahkan tidak pernah mengerjakan. Hanya berucap. Silahkan yang mau mengerjakan qobliyah maghrib. Ya, taib. Ada 5 waktu terlarang untuk sholat sunnah. Waktu terlarang tidak berlaku. Pertama, para ulama bersepakat ada 5 waktu terlarang. Yaitu, ya, ba'da subuh. Di saat matahari terbit. Di saat matahari di atas kepala sampai tergelincir, ba'da asar, dan di saat matahari tenggelam. Ada 5 waktu sholat terlarang. Ada 5 waktu yang melarang sholat apapun. Lalu para ulama mengecualikan, kecuali sholat fardu. Sholat fardu misalnya kita kesiangan, tidur siang di weekend misalnya. Bangun asar jam 4:30. Boleh tidak? Karena ada salah satu waktu terlarang adalah ba'da asar. 6. Sholat fardu tidak dilarang di waktu ba'da asar. Karena dia tidak berlaku larangan itu. Dalilnya hadis Nabi alaihissalam. Man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholat fardu atau terlupa, maka dia silakan kerjakan kapanpun dia ingat dan kapanpun dia bangun. Kalau dia bangunnya ba'da asar, kata Nabi, kerjakan. Jadi larangan, waktu terlarang bagi sholat tidak berlaku bagi sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah yang memiliki sebab. Ulama berbeda. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sholat yang memiliki sebab tidak berlaku padanya waktu-waktu terlarang. Jadi misalnya, Bapak sekalian masuk masjid ba'da asar. Boleh tidak sholat tahiyatul masjid? Boleh. Karena dia sholat yang memiliki sebab. Sholat yang memiliki sebab. Tidak dilarang. Karena Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadukum al-masjid, fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan duduk sehingga sholat 2 rakaat. Kapan ya Rasulullah kalau saya masuknya ba'da asar? Jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Kalau saya masuk masjidnya ba'da subuh, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Berarti sholat yang memiliki sebab tidak berlaku padanya waktu-waktu terlarang. Jadi, yang sahih dari pendapat ulama, waktu terlarang untuk sholat berlaku bagi sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak nggak boleh ba'da asar. Nggak boleh pada saat matahari terbit. Tidak boleh pada saat matahari tergelincir atau di atas kepala. Tidak boleh mengerjakan sholat sunnah mutlak ba'da asar. Dan di saat matahari tenggelam. Ya, di saat matahari tenggelam. Baik, kemudian terakhir, ya, yang terakhir adalah apa saja yang dibolehkan di waktu terlarang. Yang pertama, mengerjakan sholat sunnah mutlak sebelum khutbah Jumat. Sholat sunnah di waktu Jumat tidak terlarang, walaupun persis di atas kepala matahari, khusus Jumat. Jadi kita pas datang ke masjid, sholat lagi, namanya sholat awabin. Sholat lagi sampai khotib naik mimbar. Itu dibolehkan. Walaupun itu mutlak, khusus Jumat tidak dilarang meskipun matahari di atas kepala. Karena ada hadisnya di mana Nabi alaihissalam mengatakan, ya, salat sunnah sebanyak-banyaknya sampai imam atau khotib naik mimbar. Kemudian
salat sunnah yang tidak dilarang di waktu terlarang adalah salat sunnah tawaf. Kemudian mengqadha salat fardu, mengqadha salat sunnah rawatib. Jadi misalnya kita mengerjakan, kita lupa ba'diyah atau sibuk, ya Allah belum mengerjakan ba'diyah zuhur. Sedih kita, aduh gak sempat. Ada rapat habis salat zuhur, langsung kita balik ke rapat. Aduh mau ngerjain, rapat belum selesai, baru selesai asar. Saya harus kerjain ba'diyah. Nggak bisa. Pokoknya ba'diyah harus dikerjakan. Tapi saya harus rapat. Baik, kerjakan. Ikuti rapat. Sampai asar, bolehkah saya mengerjakan ba'diyah zuhur ba'da asar? Boleh. Tapi itu sekali-kali. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukannya. Mengerjakan ba'diyah zuhur ba'da asar. Melalui hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah melakukan itu. Ya. Jadi itu, jadi salat. Kemudian melakukan salat jenazah setelah subuh, setelah asar, boleh. Karena dia salat miliki sebab. Mengerjakan salat sunnah yang miliki sebab seperti salat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat gerhana dan lain sebagainya. Jadi itu tidak masalah. Sunnah, semua sunnah yang miliki sebab boleh dikerjakan. Saya wudu, pengen salat salat sunnah wudu. Ya, tapi ini kan ba'da subuh. Misalnya kita batal lagi zikir, wudu dulu deh. Supaya ingin balik lagi sambil nunggu waktu syuruk. Bolehkah sholat tahiyatul masjid setelah wudu, sholat tahiyatul masjid? Boleh. Karena dia tidak dilarang walaupun waktunya adalah ba'da subuh. Wallahu taala alam. Itu beberapa pengantar tentang sholat sunnah dan masih banyak yang perlu kita bahas tentang sholat sunnah. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari jamaah tentang sholat sunnah? Ya, silakan. Seberapa sering Nabi melakukannya. Terus karena juga ada hadis yang mengatakan terkait keutamaan 4 sholat sebelum dan 4 sholat sesudah. Nah, kita memahami 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW. Ya, hadis keutamaan, hadis yang bicara tentang keutamaan qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Ya. Pertama, seberapa sering Rasulullah SAW melakukan dan mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat? Kata Aisyah tadi, Nabi tidak pernah meninggalkan selama beliau berada di rumah, tidak safar. Sesibuk apapun beliau, di mana kegiatan apapun, aktivitas beliau apapun, kalau tidak safar, selalu menjaga qobliyah zuhur. Artinya Nabi tidak pernah meninggalkan qobliyah zuhur. Yang kedua adalah tentang kenapa ada perbedaan antara qobliyah zuhur dengan ba'diyah zuhur? Padahal ada hadis yang menyebutkan keutamaan. Nah, di sini saya jelaskan hadisnya, ya, tentang qobliyah zuhur misalnya, ya, khusus. Jadi saya babnya ada ba'diyah zuhur, ada rawatib muakkadah, rawatib muakkadah, rawatib tidak muakkadah. Dan pada pembahasan saya tentang masalah qobliyah zuhur, ya, saya jelaskan tentang qobliyah zuhur adalah bahwa tentang ba'diyah zuhur 4 rakaat. Keterangan Nabi berutinkan nggak ada. Justru yang Nabi rutinkan 2 rakaat saja. 4 rakaat ba'diyah zuhur beliau hanya menyebutkan keutamaan. Sama kasusnya seperti qobliyah asar. Nabi menyebutkan keutamaannya. Dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, curahan rahmat dari Allah bagi yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Tapi faktanya dia apa kedudukannya? Bukan rawatib muakkadah. Karena Nabi tidak merutinkan. Lalu kenapa? Apa yang membedakan ba'diyah zuhur dengan qobliyah zuhur? Sama-sama 4 ada keutamaannya. Bedanya yang Nabi rutinkan 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat berikutnya tidak beliau rutinkan. Jadi begitu cara mengikuti Rasul. Mana yang Nabi rutinkan, itu yang kita rutinkan. Mana yang tidak Nabi rutinkan, itu yang tidak kita rutinkan. Begitu caranya. Jadi hadis tentang keutamaan bagus, ada keutamaannya. Tapi untuk menyimpulkan dia muakkad atau tidak, harus mengacu kepada bagaimana Nabi merutinkan atau tidak. Gitu. Baru disimpulkan. Oh, dia tidak muakkad karena Nabi tidak pernah merutinkan. Dari mana dipahami itu? Kasusnya qobliyah maghrib. Nabi tidak pernah, bukan cuma merutinkan, tidak pernah mengerjakan. Tapi yang namanya hadis yang berasal dari Nabi, ucapannya, perbuatannya. Jadi nggak harus langsung melakukan.
Kalau Nabi sudah ngomong, sunnah. Makanya qabliyah sunnah, qabliyah maghrib. Walaupun beliau tidak pernah mengamalkannya, tidak pernah mengerjakannya. Nah, sama dengan sholat sunnah duha. Nabi tidak pernah merutinkan. Bagaimana dengan kita yang merutinkan duha? Berarti menyelisih Nabi? Tidak. Nabi menyebutkan banyak keutamaan duha. Tapi Rasul membiarkan Aisyah merutinkan duha. Kata Aisyah, Nabi Rasulullah SAW tidak menjadikan duha sebagai subha. Adapun wa inni usabbihuha. Nabi tidak merutinkan duha, adapun saya merutinkannya. Dan Nabi membiarkan, berarti takrir. Jadi dalam memahami suatu masalah, dituntaskan, semua riwayat dikumpulkan, dalil kumpulkan, bagaimana ulama menyimpulkan, kesimpulan seperti itu, saya tuangkan dalam buku saya ini. Panduan sholat sunnah secara lengkap. Ya, Wallahu ta'ala. Jelas ya? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.